Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas 12 TKJ. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah administrasi sistem jaringan, di mana waktu kelas 11 kemarin kalian sudah mempelajari apa itu mata pelajaran administrasi sistem jaringan, ya. Sama seperti kayak waktu kemarin, kalian mempelajari cara menginstalasi sistem operasi jaringan, cara menginstal DNS server, cara menginstal DHCP server, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hanya saja untuk di kelas 12 TKJ sekarang, kalian melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari. Apa saja yang akan kita pelajari sekarang? Yang pertama, kalian akan mempelajari control panel hosting, lalu share hosting server, setelah itu virtual private server, kemudian dedicated hosting server, selanjutnya VPN server, sistem kontrol dan monitoring, sistem keamanan jaringan, dan terakhir troubleshooting sistem administrasi. Dan materi ini sebenarnya nanti akan dituju ketika kalian uji kompetensi keahlian. Artinya persiapan mulai dari sekarang, kalian memperdalami lagi, mengulang lagi materi yang kelas 11, lalu kalian lanjutkan ke materi kelas 12. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu control panel hosting. Nah, apa itu control panel hosting? Ya, yang kita tahu selama ini, ya, ada yang namanya hosting. Sebelumnya juga kalian sudah tahu, apa sudah pernah mendengar kata-kata hosting? Pasti tidak aneh bagi seorang teknis komputer atau seorang anak TKJ. Pasti sudah mendengar apa yang dimaksud dengan itu hosting. Ya, kalau belum tahu, pasti kita perhatikan di sini. Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Lebih mudahnya, hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Kita tahu bahwa file website bisa terdiri dari berbagai macam hal seperti script website, file gambar, file video, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk dari itu, ya, kita sudah paham apa itu hosting, ya. Cara pemanggilannya pun sama seperti biasanya, atau mungkin yang belum pernah memiliki hosting, nanti kalian bisa mencobanya menggunakan hosting yang free. Itu masih banyak sekali di internet. Coba kalian pelajari apa itu hosting. Nah, biasanya untuk mengakses hosting, si user atau si admin hosting yang menggunakan alamat domain dari sebuah web. Nah, kemarin kita waktu kelas 11 sudah mempelajari web server dan DNS server. Nah, di sini kita akan mempraktekkan jika kita sebagai klien dari si server tersebut, maka kita akan memanggil alamat yang akan kita tuju menggunakan alamat domain atau domain name atau DNS name server dari sebuah web. Jika tidak memiliki nama domain, maka user akan memanggil suatu file yang berada di cloud, ya, atau berada di hosting, itu menggunakan IP public hosting itu sendiri. Jadi kita waktu belajar administrasi infrastruktur jaringan, kita sudah mempelajari ada IP public, ada IP privat, di mana IP public kalian dapatkan dari langsung internet, ya, yang mempunyai ISP. Sementara untuk IP privat yaitu IP yang kita konfigurasi di lokal kita sendiri. Dan selain menggunakan domain name atau IP public untuk memanggil suatu file dalam hosting, pasti kita sudah juga menggunakan yang namanya FTP server, ya. Di situ kita bisa konfigurasinya, ya. Ada juga SSH server, ya. Di situ juga bisa konfigurasi seperti create, edit, delete dari suatu file. Nah, bedanya kali ini kita akan menggunakan yang namanya aplikasi manajemen hosting seperti cPanel, EHCP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa perbedaannya menggunakan FTP dan cPanel dan yang lainnya? Menggunakan FTP berarti dia menggunakan
suatu aplikasi yang berbasis desktop, tetapi kalau menggunakan cPanel, ada EHCP, ada Agenti, ESP-config, dia memanggilnya menggunakan berbasis web server. Artinya aplikasi tersebut sudah ditanam langsung di dalam hosting itu sendiri. Nah, makanya untuk memanggilnya kita membutuhkan yang namanya domain dari hosting kita, atau kita menggunakan IP publik dari hosting kita. Lalu apa perbedaan dan keunggulannya antara cPanel dan yang lainnya, dan juga FTP seperti SSH gitu? Perbedaannya yaitu dari segi keamanannya. Jika FTP dia hanya menggunakan port 22 atau 21 yang bisa kita set, sementara untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi panel hosting seperti cPanel, ESP-config, Agenti, ada IHCP hosting, dia sistem keamanannya sudah dijamin dari perusahaan hosting itu sendiri. Selanjutnya, jadi kita simpulkan bahwa control panel hosting itu adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memanajemen hosting agar keamanan data dalam jaringan lebih terjaga dari pembajakan. Ya, kita tahu banyak sekali cybercrime yang dimana hobi dia sebenarnya hanya untuk kesenangan pribadi, seperti membajak website, membajak akun, dan masih lagi banyak pembajakan yang dia lakukan. Nah, untuk mengamankan file hosting kita yang terdapat di dalamnya, maka kita gunakan control panel hosting. Sudah kita ketahui juga tadi, dalam manajemen hosting kita bisa meng-create, mengedit, bahkan menghapus. Maka dari itu, dari segi authentication, control panel hosting lebih terjamin ketimbang kita menggunakan FTP server atau SSH server. Oke, selanjutnya di sini kita ada video bagaimana cara menginstal atau mengkonfigurasi control panel hosting. Jadi silakan kalian dengarkan sampai habis. Video ini saya ambil dari channel YouTube GP Education. Jadi kalian bisa langsung ke channelnya atau bisa menggunakan channel saya. Oke, selanjutnya kita putar videonya. Mungkin dari sampai sini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time tomorrow.